Di tahun 60-an, ada salah satu tokoh besar di bidang psikolog bernama Rollo May. Beliau memprediksi akan tiba satu masa di mana anak muda lebih mudah menemukan kepastian tentang dunia eksternal. Saat itu terjadi dengan bantuan teknologi, maka anak muda akan mengalami kegelisahan yang luar biasa. Satu, karena tidak ada laginya ruang untuk misteri, tidak lagi wondering terhadap alam, dan tidak lagi wondering terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua, anak muda tidak lagi mampu mendengarkan suara dari dalam dirinya sendiri. Nah teman-teman, dengan semua bantuan teknologi yang kian semakin canggih ini, generasi kita sekarang gampang banget gitu mau dapetin jawaban apapun. Mau tahu bintang jatuh itu apa tinggal search, mau tahu buah kelapa bisa ada airnya tinggal search, mau tahu caranya kayak tinggal klik video motivasi. Semua yang ingin kita tahu tinggal search yang satu kali klik saja tanpa harus mikir atau nyari tahu terlebih dahulu tentang hal tersebut. Dengan semua kepastian yang gampang diakses ini, kita jadi jarang banget atau bahkan berhenti gitu buat wondering. Nah, wondering itu sendiri yaitu seperti rasa penasaran, rasa kagum, rasa heran yang bikin kita mikir lebih mendalam. Dari rasa itulah biasanya lahir pertanyaan-pertanyaan penting ke dalam diri kita sendiri. Kayak, kenapa sih langit bisa biru gitu? Apa sih yang bikin gua takut gitu? Apa sih tujuan hidup gua gitu? Nah, tanpa rasa wondering ini, kita cuma jadi penelan informasi instan, tapi kehilangan kesempatan buat benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Padahal, rasa penasaran itu yang bikin manusia jadi maju. Dari orang pertama yang nanya kenapa api bisa panas dan bisa membakar banyak objek, sampai ke ilmuwan yang mikir kenapa bumi bisa muter, mereka semua mencari jawaban dengan memikirkannya berulang-ulang kali sampai mereka menemukan jawabannya. Tapi sekarang kita lebih sering nanya ke Google daripada ke diri kita sendiri. Emang sih semua jawaban sains bisa kamu temuin di Google atau GPT gitu, tapi kita sering lupa. Ada beberapa pertanyaan yang gak bisa dijawab oleh mesin pencari, seperti pertanyaan apa yang bikin kamu takut, apa yang bikin kamu bahagia gitu. Coba aja kamu search di Google atau tanya GPT gitu, paling-paling kamu cuma dikasih daftar hal-hal umum yang ditakutin sama manusia gitu. Tapi rasa takut kamu yang paling mendalam itu cuma kamu sendiri yang ngerti. Bukan berarti Google atau ChatGPT itu gak bermanfaat ya, jelas-jelas mereka kepake banget kok. Tapi kalau kita terlalu tergantung sama jawaban yang instan, kita jadi jarang banget gitu ngerasain proses penasaran itu sendiri. Akhirnya otak kita kebiasaan nyari kepastian yang cepat gitu, bukan pemahaman yang mendalam. Rollo May bilang manusia butuh ruang untuk misteri. Nah, kenapa sih kita butuh banget gitu yang namanya ruang misteri ini? Karena dari misteri biasanya lahir rasa ingin tahu, dari rasa ingin tahu lahir pengetahuan. Dari pengetahuan lahir kebijaksanaan. Nah, kalau ruang misteri ini hilang dari dalam diri kita gak lagi tuh ngelatih otot-otot kita untuk berpikir. Kita gak lagi tuh melatih rasa ingin tahu yang mendalam gitu. Apa-apa tinggal klik gitu tanpa menelaahnya terlebih dahulu. Makanya banyak banget gitu anak muda sekarang yang hidupnya kayak autopilot gitu. Pagi bangun scroll TikTok, kerja atau sekolah gitu. Scroll lagi, tidur, besoknya diulangi lagi gitu. Dulu sebelum teknologi segila sekarang, orang duduk di bawah pohon dan mikirin makna hidup gitu. Isaac Newton misalnya, nemuin gravitasi cuma gara-gara mikirin kenapa apel bisa jatuh gitu. Bahkan Rumi, seorang penyair luar biasa yang nulis puisi sedalam itu karena dia mau dengerin suara dari dalam hatinya sendiri. Dan semua tokoh besar yang saya sebutin tadi gak berangkat dari jawaban yang instan. Ada proses panjang di balik itu semua. Dari mulai nanya kenapa, bagaimana, dan harus apa. Tapi sekarang banyak dari kita malah lebih sibuk mikirin notifikasi yang masuk daripada mikirin kenapa sesuatu bisa terjadi. Kita jadi jarang banget gitu dengerin suara hati kita sendiri, yang pada akhirnya banyak anak muda yang ngerasa kosong, gampang cemas, gampang bandingin diri, gampang putus asa. Bukan karena kita kurang pintar atau malas gitu ya, tapi karena kita kehilangan ruang untuk wondering, ruang untuk bertanya, merenung, dan mengobrol sama diri kita sendiri.
Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nyalain rasa ingin tahu, rasa heran, dan bertanya tentang misteri? Mulai dari hal-hal kecil sampai ke hal yang besar. Supaya hidup kita gak autopilot lagi dan bikin hidup kita terasa penuh makna. Satu, latih jeda dari distraksi teman-teman. Coba deh luangkan waktu tanpa layar HP gitu. Jangan terus-terusan aja main HP. Cukup 20 menit sehari. Kalau bisa nih ya saya saranin lakuin ini di pagi hari. Sekitar jam 5 lah segitu setelah kamu berolahraga. Soalnya di jam segitu biasanya kita belum terdistraksi sama notifikasi atau hiruk-pikuk dunia sosial teman-teman. Simpen HP kamu jauh-jauh dan izinkan diri kamu untuk diem gitu. Di momen hening itu, otak kamu akan punya banyak ruang untuk bernapas dan biarkan otak kamu mikirin hal-hal random kayak semisal misteri hidup, masa depan, atau sekonyol kenapa odol yang kamu pakai bisa berwarna putih gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ide-ide jernih dan suara hati yang selama ini tertutup distraksi akan pelan-pelan muncul ke permukaan. Yang kedua, tulis pertanyaan bukan cuma mencari jawaban. Kalau biasanya kita sibuk banget nyari jawaban yang instan tanpa benar-benar memahami maksudnya secara mendalam, kita jadi jarang banget mikir, kayak mikirin kenapa sih ini kayak gini gitu. Apa sih jadinya kalau misalkan kayak gini gitu. Nah, padahal pertanyaan-pertanyaan mendalam kayak gini justru penting banget untuk mengenal dan memahami diri kita sendiri teman-teman. Daripada cuma sekedar klik di GPT atau cuma tanya bah Google, coba deh kamu tulis pertanyaan kayak apa sih yang sebenarnya bikin gua takut gitu. Kenapa sih gua pengen sukses gitu, atau apa sih artinya bahagia buat gua gitu. Nah, semisal kamu sadar gitu kalau ketakutan terbesar kamu adalah di hari tua nanti belum sempat ngelakuin hal-hal yang kamu impikan. Nah, rasa takut itu bisa kamu jadiin bahan bakar untuk terus maju supaya cita-cita kamu beneran terwujud. Atau mungkin alasan kamu pengen sukses adalah biar bisa bikin orang tua kamu bangga, punya kehidupan yang layak, dan ngebahagiain keluarga kecil kamu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ibarat kompas buat kamu lebih kenal sama diri sendiri. Jawaban bisa aja berubah seiring waktu, tapi pertanyaan yang jujur dari dalam diri biasanya selalu ngarahin kamu ke hal-hal yang paling penting dalam hidup. Cara yang ketiga supaya rasa ingin tahu kita tumbuh yaitu dengan menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil teman-teman. Kadang kita mikir gitu, kalau keajaiban itu harus sesuatu yang wah gitu, dapat rezeki gede, ketemu orang penting, atau hidup berubah total gitu, udah kayak dapat lotre miliaran gitu. Padahal rasa kagum kayak gini bisa kita temukan dalam keajaiban hal-hal kecil yang ada di depan mata kita teman-teman. Semisal kamu suka nonton anime gitu, terus tiba-tiba kepikiran, gimana ya cara mereka bikin anime sekeren ini gitu. Gimana ya cara mereka menganimasikan gambarnya gitu, kok bisa gitu ceritanya sekeren ini gitu. Atau kamu suka nonton drakor gitu, lalu tiba-tiba penasaran, gimana ya cara si aktor kok bisa gitu memerankan perannya dengan sekeren itu, dengan sebaik itu, kok bisa aktingnya natural banget gitu. Nah, dari yang awalnya cuma nonton doang karena ada rasa penasaran, bisa aja kamu jadi tertarik buat belajar lebih mendalam. Dan siapa tahu kalau kamu terus tekunin, suatu hari kamu bisa jadi animator atau aktor terkenal. Nah, rasa heran kayak gini kelihatannya sepele banget gitu ya, receh banget lah gitu. Tapi justru disitulah yang bikin hidup kita jadi penuh warna. Dari momen kagum kecil seringkali lahir ide-ide besar, semangat baru, bahkan makna yang bikin kamu lebih menghargai hidup. Ingat, Rolomei pernah bilang, dari misteri lahir rasa ingin tahu, dari rasa ingin tahu lahir pengetahuan, dan dari pengetahuan lahir kebijaksanaan. Misteri itu bukan kekosongan, tapi ruang suci yang menuntun kita pada pemahaman yang lebih mendalam. Saat kamu berani memeluk misteri, kamu sedang membuka diri pada kebijaksanaan yang mungkin selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan. Jadi teman-teman, jangan buru-buru deh mulai sekarang menutup pertanyaan dengan sebuah jawaban. Biarkan pertanyaan itu hidup, berdiam diri di hati kamu dan membimbing langkah kamu. Karena seringkali bukan jawaban yang mengubah hidup kita, melainkan keberanian untuk tetap bertahan dalam misteri. Gua Husniel Mubarok, miliki pagimu.